Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu nggak sengaja memergoki suami kamu yang lagi selingkuh sama wanita lain? Pasti syok banget kan? Itulah yang terjadi pada Haisu saat ia nggak sengaja memergoki Minchul yang lagi selingkuh sama Ari di rumah mereka. Lantaran terlalu syok, Haisu bahkan sampai pingsan, sehingga Taiha langsung membawa Haisu ke rumah sakit di mana ia mendapat perawatan secara intensif. Sementara Haisu dirawat di rumah sakit, Taiha berinisiatif menggantikan pekerjaannya di toko bunga. Dengan wajah rupawan dan tubuh atletis layaknya seorang model, Taiha segera saja menjadi pusat perhatian yang mampu menarik orang-orang untuk membeli bunga. Bahkan seorang gadis kecil nampak tertarik pada Taiha dan ingin membelinya. Tapi Taiha mengatakan kalau dirinya udah dibeli oleh seorang tante yang sangat cantik. Di sisi lain, Li Jie nampak mengawasi Taiha dari kejauhan. Li Jie sebenarnya adalah pengawal Taiha yang baru dan ia ditugaskan secara khusus oleh ayahnya Taiha untuk mengawasi Taiha dan melaporkan semua hal aneh yang dilakukan oleh Taiha. Li Jie nggak habis pikir kenapa bosnya, which is ayahnya Taiha, menugaskannya untuk mengawasi Taiha. Setelah mengawasi Taiha cukup lama, ia nggak pernah melihat Taiha melakukan hal-hal yang aneh, atau bahkan ekstrim seperti membunuh atau mengubur seseorang hidup-hidup. Meski begitu, Li Jie nggak memungkiri sih kalau Taiha punya obsesi yang aneh pada Haisu. Padahal dengan wajah rupawan dan juga kekayaannya, Taiha bisa mendapatkan wanita cantik manapun yang ia inginkan. Tapi kenapa Taiha segitu terobsesinya pada tante-tante yang bahkan sering mengabaikannya? Li Jie bener-bener nggak habis thinking. Li Jie lebih senang jika Taiha adalah seorang pembuat onar, tapi nyatanya Taiha nggak seperti itu. Sikapnya aneh dan nggak bisa ditebak. Bahkan sikap Taiha terlalu tenang dan misterius untuk seorang pemuda seusianya. Which is, hal itu malah semakin meresahkan. Li Jie bener-bener bingung mesti gimana. Dan ia juga nggak tahu harus memberikan laporan seperti apa kepada ayahnya Taiha. Di sisi lain, Haisu akhirnya bangun dan ia nampak panik karena ia sudah terlambat untuk pergi bekerja. Haisu kemudian menelepon pemilik toko bunga untuk meminta cuti kerja, tapi secara mengejutkan, sang pemilik toko memberitahu Haisu kalau Taiha datang untuk menggantikan Haisu bekerja di sana selama Haisu dirawat di rumah sakit. Gak lama setelah itu, Taiha datang ke rumah sakit dan menanyakan apakah Haisu akan pulang ke rumah di mana Minchul menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Haisu seketika teringat kembali pada salah satu momen paling menyakitkan yang terjadi dalam hidupnya. Tubuhnya sampai bergetar karena amarah dan perasaan yang bercampur aduk. Haisu sama sekali nggak nyangka kalau Minchul akan mengkhianatinya. Padahal ia telah mengorbankan segalanya demi Minchul. Sementara itu, Taeha nampak duduk di sebelah Haisu, seraya mengatakan kalau ia menyukai Haisu. Taeha nyaris menutup jarak di antara mereka, berniat mencium Haisu. Namun, Haisu yang masih belum siap membuka hatinya untuk orang lain, seketika langsung bangkit dari tempat duduknya. Meski ia nggak memungkiri kalau jantungnya berdebar-debar saat Taeha mendekatinya. Sementara Taeha asik berduaan dengan Haisu, Li Jie harus bekerja paruh waktu di restoran daging untuk menggantikan Haisu. Li Jie sebenarnya ogah sih, tapi itu adalah perintah Taeha dan Taeha juga setuju membayarnya untuk kerja lembur. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Li Jie menemui Taeha dan mendapat informasi kalau abangnya Taeha akan pulang ke Korea. Taeha nampak santai menanggapi kabar kepulangan abangnya, tapi Li Jie tahu banget kalau Taeha dan abangnya sama sekali nggak akur. Di tempat lain, Minchul datang menemui Ari untuk meminta maaf. Ari nampak kesal karena Minchul telah membohonginya dan Minchul mengakui kesalahannya. Minchul bilang kalau ia terpaksa tinggal sama Haisu walau mereka udah bercerai karena dia nggak punya uang untuk mengontrak rumah. Sebelum pergi, Minchul minta maaf pada Ari karena telah menjadi seorang pecundang yang nggak bisa menjanjikan apapun kepada Ari dan memiliki masa lalu yang kacau. Minchul juga menyuruh Ari untuk mencari pria lain yang jauh lebih baik darinya. Untuk sesaat, Ari nampak tertegun dengan permintaan maaf dari Minchul yang terdengar sangat tulus. Alih-alih membenci Minchul, Ari malah memeluk Minchul dan memintanya untuk tetap tinggal di sisinya. Minchul nampak menyeringai licik saat Ari memeluknya dari belakang, which is hal itu menandakan kalau ia cuma berpura-pura karena ia mengetahui kalau Ari sangat menyukainya dan gak akan membiarkannya pergi gitu aja. Minchul ternyata cuma pengen memanfaatkan Ari yang masih muda dan naif untuk bersenang-senang. Apalagi Ari juga punya banyak uang dan tempat tinggal yang jauh lebih nyaman dari rumah Haisu. Selain itu, Minchul ngerasa percaya diri kalau Haisu pasti akan menerimanya kembali. Bahkan setelah perselingkuhan itu, karena Haisu nggak bisa hidup tanpa dirinya. Emang dasar Mokondo nggak tahu diri? Setibanya di rumah, Haisu langsung membereskan semua bekas perselingkuhan Minchul dengan Ari, berusaha melupakan semuanya. Di waktu yang bersamaan, Taeha menelepon Haisu untuk menanyakan keadaannya. Meski mereka baru aja ketemu, tapi Taeha udah kangen banget pengen dengar suara Haisu. Mengetahui kalau Haisu masih belum bisa move on dari Minchul, Taeha lantas menyuruh Haisu untuk bersenang-senang dan mulai memikirkan dirinya sendiri.
Malam itu, Haisu nyoba buat nyebat, tapi ia malah batuk-batuk. Hingga Taeha muncul dan mulai ngajarin Haisu cara nyebat yang benar. Karena Haisu nggak bakat nyebat, Taeha lantas menertawakannya dan ngusulin agar mereka ngelakuin sesuatu yang lebih seru. Taeha kemudian mendesak Haisu ke dinding dan mulai merayunya. Jarak mereka begitu dekat sampai Haisu dapat merasakan setiap helaan napas Taeha di kulitnya. Pada momen itu, Taeha lagi-lagi mengungkapkan perasaannya pada Haisu, bahkan Taeha sengaja mengabaikan telepon dari Hiji karena saat ini ia sedang bersama dengan satu-satunya wanita yang ia cintai. Dan Taeha nggak suka diganggu kalau ia sedang bersama dengan Haisu. Suatu malam, saat Hiji lagi nongkrong sendirian buat nyebat, Dongwook tiba-tiba datang dan mengonfrontasi Hiji tentang kedekatannya dengan Taeha. Dongwook kayaknya emang lagi mabok karena ia tiba-tiba marah pada Hiji. Padahal Hiji bukan pacarnya, sehingga ia nggak punya hak buat marah pada Hiji, cuma karena dia dekat sama Taeha. Parahnya, Dongwook bahkan sampai menghina Taeha, padahal Taeha selama ini selalu baik pada Dongwook yang merupakan teman sekolahnya. Taeha emang baik sama semua orang sih. Tapi Dongwook berpikir kalau Taeha bersikap baik, bukan karena ia tulus pengen temenan sama mereka, tapi karena Taeha nggak peduli sama orang-orang yang nggak selevel sama dia. Sehingga dia nggak mau repot-repot mikir tentang gimana cara memperlakukan mereka. Mendengar Taeha dihina seperti itu, Heiji sontak aja menjadi jengkel dan langsung menampar Dongwook saat itu juga. Ditampar seperti itu sama cewek jelas aja bikin Dongwook murka dan pengen nampar balik Hiji. Tapi Dongwook nyatanya nggak sampai hati buat nampar Hiji. Nggak lama kemudian Taeha muncul dan lantas mengonfrontasi Dongwook. Taeha nggak segan-segan menyundut Dongwook dengan rokoknya, seraya memperingatkan Dongwook agar nggak sembarangan menghina orang lain. Pada momen itu Hiji bertanya kenapa Taeha selalu mengabaikannya. Hiji ternyata udah frustasi karena Taeha nggak pernah membalas pesannya atau menjawab teleponnya. Taeha dengan santai menjawab kalau ia udah punya pacar dan meminta Hiji untuk berhenti menghubunginya. Keesokan paginya, rekan kerja Haisu di toko bunga lantas menanyakan tentang hubungan Haisu dan Taeha. Soalnya aneh banget kalau Taeha tiba-tiba datang buat gantiin Haisu yang nggak bisa masuk kerja karena sakit. Nggak cuman itu, Taeha juga selalu jemput Haisu setiap pulang kerja dan mereka kelihatan akrab banget. Si rekan kerja mengira kalau Haisu mungkin pernah nolongin Taeha di masa lalu, which is hal itu bikin Taeha merasa berutang budi pada Haisu. Mendengar hal itu, Haisu jelas aja jadi kepikiran karena dia juga nggak tahu alasan Taeha menyukainya. Malam itu, Taeha datang menemui Haisu yang lagi kerja di restoran. Saat Taeha bilang kalau dia kangen Haisu, di waktu yang bersamaan, Haisu lantas menyuapi Taeha sebuah permen. Taeha sontak aja, ngerasa senang dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat dan mengemut ujung jari Haisu yang terasa sangat manis di mulutnya. Ketika Haisu lagi tidur di kamarnya, ia nampak gelisah saat memimpikan Minchul dan Ari yang lagi nganu di kamar itu. Pada momen itu, Haisu tiba-tiba merasakan sebuah tangan besar dan dingin menyentuh kulitnya. Dengan lembut, Haisu seketika tersentak mengira kalau itu adalah Minchul. Tapi tangan itu lantas menutup kedua matanya, lalu tangan yang lainnya mulai menelusup ke dalam bajunya. Terus bergerak naik dan mulai meremas dadanya dengan penuh perhatian. Nggak berhenti sampai di situ, Haisu juga merasakan kecupan dan isapan lembut yang menelusuri titik-titik peka di lehernya. Haisu nggak dapat menahan diri untuk mendesah, menikmati setiap sensasi yang muncul di tubuhnya akibat sentuhan dan kecupan itu. Erangan Haisu tercekat saat tangan besar itu bergerak turun, menelusup masuk ke dalam celananya, lalu menyentuh area paling sensitif di bawah sana. Haisu yang nggak bisa lagi menahan diri, seketika langsung membuka mata dan melihat tato di pergelangan tangan itu. Saat Haisu menoleh ke belakang, ia melihat Taeha yang tersenyum padanya. Tapi sedetik kemudian, Haisu terbangun dan menyadari semua itu hanya mimpi. Keesokan harinya, seperti biasa, Taeha menjemput Haisu di tempat kerja. Taeha lantas mengulurkan tangan, meminta Haisu menggandeng tangannya. Namun, melihat tangan Taeha malah bikin Haisu teringat mimpinya tadi malam, sehingga ia menolak untuk menggandeng tangan Taeha, dan pergi gitu aja. Taeha yang menyadari keanehan itu, lantas merajuk pada Haisu, hingga Haisu akhirnya mau menggandeng tangannya. Taeha pun nampak senang banget karena ia bisa bergandengan tangan dengan Haisu. Malam harinya, Taeha mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya yang suram, di mana Taeha kerap mengalami kekerasan hingga babak belur. Saat Taeha terbangun, ia menemukan Lee Jae yang menyusup ke apartemennya. Sebenarnya nggak bisa dibilang nyusup sih, karena Taeha juga udah ngasih akses pada Lee Jae untuk masuk ke apartemennya kapan aja. Lee Jae rupanya ingin memberitahu Taeha kalau abangnya Taeha udah tiba di Korea tadi siang. Mendengar hal itu, Taeha nampak cuek, karena dia emang nggak pernah peduli pada abangnya, begitu juga sebaliknya. Keesokan harinya, Haisu yang mengetahui kalau Taeha sering mengalami mimpi buruk, lantas memutuskan untuk membelikan Taeha sebuah boneka teddy bear. Haisu berharap Taeha dapat memeluk boneka teddy bear itu kapanpun ia mengalami mimpi buruk. Selain itu, Haisu juga ingin berterima kasih pada Taeha atas semua kebaikannya, dan ingin menghadiahkan boneka teddy bear itu sebagai ungkapan terima kasih. Malam harinya, saat Taeha menjemput Haisu di tempat kerja, Taeha mengajak Haisu ke sebuah tempat di mana mereka bisa menikmati pemandangan city lights yang indah. Saat berada di sana, Haisu nampak
nampak tertegun karena ia baru menyadari kalau ada sebuah tempat gak jauh dari rumahnya yang memiliki pemandangan seindah itu. Pada momen itu, Haiso pun meneriakkan semua kemarahannya pada Minchul, yang selama ini hanya bisa ia pendam dalam hati. Setelah meneriakkan seluruh isi hatinya, Haiso akhirnya bisa merasa sangat lega dan berterima kasih pada Taeha karena telah membawanya ke tempat itu. Taeha hanya tersenyum seraya memakaikan mantelnya pada Haiso. Taeha lalu mengajak Haiso berkendara dengan sepeda motornya, sekedar untuk menikmati udara malam dan ngilangin stres. Setibanya di rumah, Haiso nampak menjahit hati kecil di boneka teddy bear yang akan ia hadiahkan untuk Taeha. Emang terkesan childish sih, tapi bakalan cute banget jadinya, dan Haisu ngerasa yakin kalau Taeha pasti akan menyukainya. Haisu berniat memberikan boneka teddy bear itu sepulang kerja, tapi Taeha mengirim pesan kalau ia nggak bisa jemput Haisu malam ini karena ada urusan penting. Taeha rupanya harus menghadiri makan malam keluarga, di mana ia akhirnya bertemu dengan abangnya, Taehi, yang baru pulang dari luar negeri. Taehi nampak kesel saat mengetahui kalau Taeha malah bertambah tinggi sejak mereka terakhir kali bertemu. Taehi lantas menyuruh Taeha berlutut padanya, tapi Taeha malah mengejek Taehi dan menyuruhnya untuk tumbuh lebih tinggi. Taeha juga menyinggung tentang Taehi yang dulu sering nangis kesakitan. Which is, hal itu jelas aja bikin Taehi kesel dan berniat memukul Taeha. Namun, Lee Jae dengan sigap langsung menahan Taehi. Dan gak lama kemudian, ayah mereka pun datang. Saat makan malam, ayah mereka, Chairman Taeju, bertanya pada Taehi tentang seorang wanita yang mengaku telah dihamili olehnya. Taehi langsung membantah hal itu dan meminta maaf atas rumor nggak jelas yang bikin ayahnya kepikiran. Taeju kemudian beralih pada Taeha dan bertanya padanya. Taeha dengan santai menjawab kalau ia nggak memiliki apapun untuk dilaporkan. And of course, Taeha nggak mau memberitahu ayahnya tentang Haisu. Saat di kamar mandi, Taehi nampak jengkel karena Taeha semakin mirip dengan ayah mereka setelah tumbuh dewasa. Taeha bahkan berpakaian seperti ayah mereka, seolah-olah ingin menunjukkan kepada Taehi kalau secara fisik, ia jauh lebih mirip dengan ayah mereka dibanding Taehi. Padahal Taeha hanyalah anak haram. Sementara itu, Haisu yang baru saja tiba di rumah dikejutkan dengan Minchul yang sudah berada di rumahnya untuk mengambil barang-barangnya. Haisu langsung memarahi Minchul, tapi Minchul yang gak tahu diri malah berusaha meraba Haisu selagi ada kesempatan. Haisu sontak aja menjadi murka dan langsung mengusir Minchul dari rumahnya. Haisu yang masih ngerasa shock banget karena Minchul tiba-tiba muncul, lantas menelepon Taeha dan menceritakan semuanya. Taeha pun segera datang menemui Haisu dan nampak bahagia karena untuk pertama kalinya Haisu duluan yang menghubunginya. Haisu meminta Taeha untuk menemaninya malam ini. Bahkan ia juga memberikan sejumlah uang kepada Taeha untuk membeli waktu Taeha. Melihat uang 2000 won di tangannya, Taeha nggak tahu dia mesti ngerasa seneng atau sedih karena uang itu pemberian Haisu. Mereka kemudian pergi minum-minum di sebuah kedai pinggir jalan, di mana Haisu menceritakan masa lalunya dengan Minchul. Semasa sekolah, Minchul adalah pemuda yang baik, yang kerap menolong Haisu menghadapi masalah dalam hidupnya. Minchul bahkan bekerja keras untuk membelikan Haisu sebuah ponsel, dan selalu menghibur Haisu setiap kali Haisu merasa sedih. Gak cuma itu, Minchul juga menolong Haisu saat ia dirundung oleh teman sekolahnya. Bahkan Minchul rela dihajar habis-habisan demi Haisu. That's why Haisu jadi bucin banget sama Minchul. Dan sampai saat ini ia masih gak percaya kalau Minchul yang dulu segitu baiknya sama dia, tiba-tiba berubah menjadi sering marah-marah hingga tega mengkhianatinya. Setelah mendengarkan cerita Haisu, Taeha malah semakin cemburu pada Minchul karena Haisu masih aja mikirin cowok Mokondo yang udah mengkhianatinya. Taeha kemudian memberitahu Haisu kalau ia masih berusia 23 tahun, which is hal itu jelas aja bikin Haisu kaget setengah mati karena Taeha berusia 10 tahun lebih muda darinya. Haisu lantas menenggak alkoholnya sampai habis, sekedar untuk mengenyahkan pikiran tentang dirinya, yang udah nyuruh seorang bocah laki-laki berusia 23 tahun untuk menemaninya minum-minum. Di sisi lain, Taeha malah tersenyum melihat tingkah Haisu yang udah tipsi. Taeha lantas merangkul Haisu sembari bilang kalau Haisu seharusnya seneng karena udah menang dari Minchul. Kalau Minchul berselingkuh dengan Ari yang berusia 8 tahun lebih muda, bukankah Haisu harusnya ngerasa seneng karena bisa berkencan dengan cowok ganteng dan tinggi yang berusia 10 tahun lebih muda? Dalam perjalanan pulang, Haisu yang udah mabuk tiba-tiba aja menarik Taeha mendekat padanya lalu mencium Taeha. Hal itu sontak aja bikin Taeha tertegun sekaligus seneng banget karena ia akhirnya bisa merasakan bibir Haisu. Taeha lantas meringkuk Haisu, mencium wanita itu lebih dalam. Pada malam yang bersalju itu, Haisu membiarkan dirinya menyerah dalam dekapan seorang pemuda
yang berusia 10 tahun lebih muda darinya. Haiso semakin hanyut dalam kehangatan yang belum pernah ia rasakan saat Taeha mendekapnya dan melumat bibirnya dengan penuh gairah. Ciuman Taeha yang begitu intens nyaris membuat Haisu kehilangan akal sehatnya. Haisu merasa sangat malu pada Taeha hingga ia akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Taeha lantas membawa Haisu ke hotel milik keluarganya. Para karyawan hotel nampak terkejut saat melihat Taeha karena ia sangat mirip dengan Chairman Taeju. Bahkan saking miripnya Taeha dengan ayahnya, ia lebih cocok disebut sebagai cloningnya Taeju, alih-alih sebagai putranya. Taeha kemudian membawa Haiso ke sebuah kamar hotel agar Haisu bisa beristirahat dengan nyaman. Keesokan paginya, Haisu terbangun dan nampak sangat malu saat mengingat kejadian tadi malam. Saat Haisu hendak pergi dari sana, ia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Taeha. Dalam catatan itu, Taeha mengatakan kalau ia menggunakan voucher khusus untuk membayar biaya kamar hotel, walau pada kenyataannya, Taeha adalah putra dari sang pemilik hotel yang sangat dihormati. Sementara itu, Taeha nampak lagi main bareng Lee Jae di apartemennya. Taeha sengaja nggak menghubungi Haisu selama seharian penuh karena ia ingin Haisu yang menghubunginya pertama kali. Saat Haisu pulang ke rumah, ia langsung membereskan barang-barang milik Minchul dan berniat membuang semuanya, termasuk ponsel yang pernah dibelikan oleh Minchul. Setelah itu, Haisu pergi berbelanja, menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang ia inginkan, termasuk pakaian dalam yang baru. Haisu juga membelikan sepasang sarung tangan untuk Taeha. Setelah berbelanja, Haisu pun mengirim pesan pada Taeha dan mengajaknya makan di luar. Gak lama kemudian, Taeha nampak tiba di sana dan Taeha segera saja menjadi pusat perhatian karena tampangnya yang seperti seorang selebriti. Beberapa wanita paruh baya bahkan mendekati Taeha secara terang-terangan dan menanyakan apakah Taeha punya pacar karena mereka berniat menjodohkan Taeha kepada anak perempuan mereka. Saat Haisu tiba di sana, ia nggak sengaja mendengar Taeha berkata pada emak-emak itu kalau dia udah punya pacar. Mereka pun lantas makan bersama, tapi situasinya malah semakin canggung. Taeha kemudian mengantar Haisu pulang ke rumah dan Haisu langsung meminta maaf pada Taeha karena telah menciumnya. Mendengar hal itu, Taeha malah mendekatkan wajahnya pada Haisu seraya berkata kalau ia menyukai ciuman itu, sehingga Haisu nggak perlu meminta maaf padanya. Taeha bahkan meminta Haisu untuk menggunakan tubuhnya kapanpun ia mau, which is ucapan itu sontak aja bikin Haisu shock sekaligus panik. Haisu ngerasa malu banget sampai-sampai ia langsung ngeluyur pergi gitu aja setelah memberikan kantong belanja yang berisi hadiah untuk Taeha. Setibanya di rumah, Haisu langsung mandi dan ingin mengenakan pakaian dalam yang baru ia beli. Saat mencari pakaian dalam itu, Haisu menyadari kalau kantong belanjanya telah tertukar karena kantong belanja yang berisi hadiah untuk Taeha masih ada padanya. Yang mana hal itu berarti ia nggak sengaja memberikan kantong belanja berisi pakaian dalamnya pada Taeha. Haisu pun langsung menghubungi Taeha dan menanyakan apakah Taeha udah membuka hadiah darinya. Taeha mengatakan kalau ia belum membuka hadiah, walau pada kenyataannya dia udah membukanya dan menemukan pakaian dalam milik Haisu di dalam sana. Haisu langsung mengelarang Taeha membuka hadiah itu dan beralasan kalau di dalamnya terdapat sesuatu yang mengerikan. Taeha sih nurut aja dan berkata kalau ia akan datang besok pagi untuk mengembalikan kantong belanja yang tertukar. Malam itu, Haisu nampak menghabiskan malam dengan Taeha, di mana Haisu hanya mengenakan setelan pakaian dalam yang baru ia beli. Mereka saling melumat bibir, menelusuri setiap jengkal kulit dan lekuk tubuh, meninggalkan jejak dari gairah yang menggebu-gebu. Taeha lantas menggendong Haisu ke atas ranjang, di mana ia mengejutkan wanita itu dengan sengatan lidah di area sensitifnya. Haisu seketika menjadi terkesiap dan menyadari kalau ia baru aja mimpi basah sambil membayangkan Taeha. Keesokan paginya, Taeha datang menemui Haisu untuk mengembalikan kantong belanja yang tertukar. Gak cuma itu, Taeha juga memberikan hadiah untuk Haisu berupa sweater yang sangat bagus dan nampak cocok dikenakan oleh Haisu. Seolah-olah Taeha sudah mengetahui ukuran bajunya. Haisu kelihatan senang banget saat mendapatkan hadiah itu dan langsung mengenakannya untuk pergi bekerja. Saat di toko bunga, rekan kerja Haisu yang bernama Wah Jung langsung memuji Haisu yang mengenakan sweater baru. Wah Jung mengira kalau sweater itu dihadiahkan oleh suaminya Haisu, tapi Haisu memberitahu Wah Jung kalau ia sudah bercerai. Gak lama kemudian, Taeha datang dan langsung bersikap sok akrab pada Haisu. Which is hal itu sontak aja bikin Wah Jung curiga kepada hubungan mereka. Apalagi saat Taeha menyentuh tangan Haisu. Melihat hal itu, Wah Jung langsung menghampiri Taeha dan berkata kalau ia ingin bicara sebentar pada Taeha. Wah Jung lantas mengajak Taeha untuk bicara di luar agar Haisu nggak bisa mendengar pembicaraan mereka. Tanpa basa-basi, Wah Jung langsung memberitahu Taeha kalau Haisu udah nikah dan nyuruh Taeha buat ngejauhin Haisu. Wah Jung berpura-pura ingin memperingatkan Taeha biar Taeha nggak tertipu. Walau pada kenyataannya dia ngerasa cemburu sekaligus jengkel karena Haisu punya hubungan dekat dengan cowok ganteng seperti Taeha. Secara nggak terduga, Taeha bilang
pada Wah Jung kalau ia sudah tahu tentang status Haisu yang udah nikah. Meski demikian, dia tetap bersikeras ngedeketin Haisu. Taeha memberitahu Wah Jung kalau ia bahkan gak segan-segan melewati batas demi mendekati Haisu. Taeha dengan sabar menunggu sampai pernikahan Haisu berakhir. Dan semua itu ia lakukan karena ia benar-benar menyukai Haisu dan ingin menjadikan Haisu sebagai miliknya. Pada momen itu, Wah Jung nampak gemetar ketakutan saat Taeha mengintimidasinya secara mental dengan aura dan karismanya yang begitu berbahaya. Saat Taeha mengantar Haisu pulang ke rumah, Haisu lantas menarik Taeha dan mengajaknya untuk membicarakan hal yang serius. Haisu rupanya ngerasa uneasy saat Taeha ngobrol dengan Wah Jung tadi pagi. Bukannya ngerasa cemburu sih, tapi Haisu malah pengen ngejodohin Taeha sama Wah Jung. Haisu bahkan nyuruh Taeha nyari cewek lain yang seumuran sama dia dan berhenti mengejar janda miskin yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Tapi Taeha menolak karena ia hanya cinta pada Haisu. Taeha lantas mencium Haisu di sana, merangkul Haisu ke dalam gairah yang seketika berkobar saat bibir mereka saling melumat satu sama lain. Taeha menciumnya semakin dalam, sementara Haisu membalasnya ciuman dengan penuh frustasi. Haisu kemudian mengungkapkan kalau ia nggak ingin Taeha mendapatkan masalah karena dirinya. Rupanya Haisu nggak ingin orang-orang berkata buruk tentang Taeha hanya karena obsesi Taeha terhadap dirinya. Haisu sama sekali nggak pengen memanfaatkan Taeha, sekalipun Taeha udah menawarkan diri padanya. Bagi Haisu, Taeha adalah pemuda yang sangat baik, dan ia ingin Taeha menjalani kehidupan yang baik. Mendengar hal itu, Taeha lantas berkata pada Haisu kalau ia nggak akan memaksa Haisu untuk mencintainya. Taeha bahkan berjanji nggak akan mendekati Haisu lagi jika Haisu mengatakan kalau ia membencinya. Haisu jelas aja nggak bisa bilang begitu karena ia nggak pernah sekalipun membenci Taeha yang udah baik banget sama dia. Karena nggak tahu mesti gimana lagi menjauhkan Taeha dari hidupnya, Haisu lantas meminta nasihat dari sang bos dan rekan kerjanya di restoran. Mereka kemudian mengusulkan agar Haisu berpura-pura meminjam uang yang banyak pada Taeha. Nggak diragukan lagi, minjem duit adalah satu-satunya untuk memutuskan hubungan dengan siapapun karena orang-orang pasti akan mikir 2 kali buat ngedeketin orang yang suka minjem duit, tapi kalau ditagi malah galakan dia. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Haisu akhirnya mengirim pesan pada Taeha. Dalam pesan itu, Haisu minta tolong pada Taeha buat minjemin duit sebesar 100 juta. Saat membaca pesan itu, Taeha nampak tersenyum getir, seolah-olah dia udah mengetahui tujuan Haisu yang sebenarnya. Kira-kira Taeha bakal minjemin duit 100 juta ke Haisu nggak ya? Kalau kamu jadi Taeha gimana? 100 juta receh banget sih buat Taeha, tapi beneran bakal dipinjemin ke Haisu nggak ya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.